Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kalian pernah nggak sih, misalkan kayak ngoding gitu, kayak teka-teki yang sulit untuk diatasin, atau terus berulang kali mungkin? Nah, itulah yang kami rasakan saat ini juga. Oke, karena ya memang agak sulit sih untuk mengatasinya, tapi kita juga harus mau belajar. Oke, untuk itu makanya perkenalkan dulu saya Fatir Hakim dengan NIM 25105111007. Nah, di sini saya nggak sendirian ya teman-teman. Saya bersama rekan tim saya. Silakan perkenalkan. Saya Muhammad Zaki Mustaqim dengan NIM 25105111010. Nah, di sini kita berdua membuat sebuah mini project bernama Sistem Booking Tiket Bioskop dengan menggunakan konsep dari algoritma dan pemrograman yang telah diajarkan oleh dosen kami bernama Pak Nur Falih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, di slide kedua ada pembahasan mengenai apa saja yang akan kami bahas selanjutnya, yaitu deskripsi program, flowchart, pseudocode, penjelasan program, dan juga input dan hasil output yang akan kami bahas. Kita lanjut. Jadi untuk yang pertama ini ada deskripsi program. Jadi program sistem booking tiket bioskop ini menggunakan bahasa C++. Terdapat user dapat melihat daftar film, memilih kursi, dan melakukan booking dengan perhitungan harga otomatis. Sedangkan ada admin juga. Jadi admin ini login dengan password untuk mengolah data film seperti menambah dan menghapus dan menyimpan data seperti itu. Kemudian ada flowchart-nya. Nah, jadi program ini dimulai dari tampilan welcome screen, kemudian masuk ke menu utama yang berisi tiga pilihan yaitu ada user, admin, dan exit. Jadi pengguna dibina untuk memilih salah satu untuk melanjutkannya. Nah, jika memilih user maka akan masuk ke menu user yang terdiri dari login, registrasi, atau kembali. Pada bagian login user harus memasukkan username dan password. Jika data sesuai maka login berhasil dan user dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jika gagal login maka akan ada tampilan tidak valid. Pada registrasi, user diminta untuk mengisi username dan password, lalu data akan disimpan ke file. Nah, setelah login berhasil, user diminta untuk memasukkan tanggal dengan validasi agar hanya menerima angka dari 1 sampai 31. Nah, kemudian sistem akan menampilkan daftar film yang aktif pada tanggal tersebut. Kemudian user memilih, lalu masuk ke menu booking. Di menu booking ini terdapat tiga pilihan, yaitu untuk satu kursi, beberapa kursi, dan untuk satu studio. Pada booking satu kursi, user memilih posisi kursi berdasarkan baris dan kolam, lalu sistem akan mengecek apakah kursi masih kosong. Jika valid, kursi akan ditandai terisi, harga dihitung, dan data disimpan ke riwayat, serta ditampilkan etiket. Jika tidak valid, maka akan muncul pesan gagal. Nah, kalau booking beberapa kursi, prosesnya sama dilakukan secara berulang sesuai jumlah kursi yang dipilih. Sedangkan pada booking satu studio, semua kursi langsung ditandai, terisi, total harga dihitung, dan seluruh data dicatat. Kemudian ada, jika memilih admin, pengguna harus login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah ditentukan. Jika berhasil, admin akan masuk ke menu admin yang berisi fitur tambahan film, hapus film, tampilan film, dan simpan. Admin dapat mengelola data film sesuai kebutuhan. Program ini akan terus berjalan mengikuti pilihan menu dan akan berhenti jika pengguna memilih exit sehingga program selesai. Baik, kita akan lanjut ke Pisdokot. Nah, tadi kan teman saya Abang Jaki ini telah menjelaskan begitu alur dari diagramnya. Ini juga sama kok teman-teman. Jadi di sini pseudocode-nya juga akan membahas dari alur dari logika yang kami gunakan. Di sini ada tipe structure yang akan kita gunakan sampai bawah ini. Dan ini enum adalah sebuah tampilan yang akan ada pada di dalam if nested nanti. Dan di sini ada function yang akan kami gunakan untuk pembantu kita. Dan ada function hari, ada function durasi, function dari waktu weekend, dan juga ada autentifikasi dari admin. Lanjut, di sini ada prosedur dari
kursi. Jadi ini adalah sebuah logik yang dimana untuk menentukan apa dari user yang ingin memilih sebuah baris dari kursi yang ingin di ini. Lanjut, kita ke fitur function blocking. Nah, di sini function blocking bukan hanya satu kursi yang bisa user pilih, tetapi dia bisa memilih multiple. Jadi bisa milih beberapa dari kursi tersebut. Kita lanjut ke prosedur. Di sini ada masih prosedur tampil film. Nah, di sini tampil film akan ada di user tampilannya nanti kita akan bahas. Lanjut kita ke program main. Nah, di program main ini akan saya deklarasikan sebuah baris dan kolomnya itu 5 kali 5. Jadi ordo dari untuk visualisasi user akan muncul 5 kali 5. Nah, lanjut nanti ada juga ini if nested kita sendiri yaitu ada case menu, case login admin, case menu user, case user aktif, dan di sini ya if nested yang akan terjadi berulang kali jika tampilannya tidak muncul and while. Sehingga jika misalkan program diminta untuk kembali, maka dia akan selesai program itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada namespace. Kita menggunakan namespace bernama Cinema System untuk membungkus dari seluruh kode supaya lebih rapi dan juga tidak terjadi dengan adanya konflik antara fungsi atau juga variabel. Yang kedua, ini ada structure dan juga function. Nah, structure ini akan didefinisikan sebagai sebuah objek utama seperti yang tadi, tanggal, film, kursi, dan juga ini dikelompokkan. Jadi, bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan structure plus function ini juga untuk mengolah datanya sendiri dan juga untuk menghitung durasi dari tayangan film. Selanjutnya, pointer dan juga reference. Pointer sendiri kami gunakan untuk mengakses dari alamat memori. Nah, di sini digunakan init kursi berbentuk array dua dimensi, yaitu baris dan kolom, untuk memungkinkan kita membuat tampilan kursi yang seperti saya tadi bilang. Dan juga reference. Nah, di sini digunakan agar fungsi dapat langsung mengubah data asli. Dan juga ini membuat program jadi lebih efisien dan lebih cepat, terutama saat memproses data dalam status kursi tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya ada fallback function. Jadi di sini untuk menentukan harga weekday dan weekend. Jadi fungsi yang menerima fungsi lain seperti parameter dalam program ini digunakan untuk menentukan harga tiket apakah harga weekday atau weekend. Dengan cara ini, maka program akan menjadi lebih fleksibel dan tidak bergantung pada kondisi if else. Selanjutnya ada default argument dan inline. Default argument ini digunakan untuk memberikan nilai awal pada parameter. Nah, di sini kita menggunakan nilai awalnya 80. Sedangkan inline function ini digunakan pada cek kursi. Kenapa? Karena fungsi ini sederhana sehingga dapat dieksekusi lebih cepat tanpa pemanggilan fungsi biasa. Kemudian ada function overloading. Function overloading ini digunakan untuk mengecek apakah kursi valid dan masih kosong, lalu mengisi kursi tersebut ini pada booking satu kursi, kemudian pada booking dua kursi function ini digunakan untuk melakukan booking beberapa kursi dengan cara memanggil function yang pertama, yaitu secara berulang. Next, file handling. Yang pertama ada data user. Jadi fungsi untuk menyimpan user baru ke txt dan fungsi check login dengan membaca file txt. Jadi bagian ini mengolah data user di mana saat user mendaftar, datanya disimpan ke file, lalu saat login, datanya tersebut dibaca kembali untuk dicek kebenarannya. Selanjutnya ada data film. Bagian ini mengolah data film di mana data film disimpan ke file oleh admin, lalu saat dijalankan data tersebut dibaca kembali. Next, input validation. Ini digunakan di beberapa proses. Jadi, digunakan untuk memastikan bahwa input dari user sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, hanya menerima angka atau menerima huruf. Kenapa penting? Karena program agar tidak terjadinya error saat dijalankan. Seperti itu. Kemudian ada input dan output. Yang pertama ini ada welcome screen.
kemudian ada menu utama. Di gambar berikutnya ini ada menu utama, kemudian kita memilih admin area, sehingga kita login, kemudian masukkan username serta passwordnya. Kemudian ada tampilan menu admin. Next. Di menu utama ini kita pilih user area, kemudian ada tampilan login, registrasi, dan kembali. Pada gambar berikutnya itu ada menu admin. Di sini kita mencoba untuk menambahkan film. Kemudian mengisi judul, harga, mulai penayangan, dan selesai penayangan. Kemudian data disimpan ke file cinema data.txt. Next. Kemudian di sini kita mencoba ke menu utama, user, kemudian lanjut pilihan kedua itu registrasi, mengisi username, password, kemudian di sini kita mengisi username tapi kurang spasi jadi salah, kemudian password sehingga gagal login. Seperti itu. Kemudian di gambar berikutnya, ini pada tampilan menu admin kita mencoba pilihan ketiga yaitu tampilkan semua film. Kemudian database seluruh film, ada nama film, harga, status, dan waktu tayang. Saya lanjut lagi. Di sini ada user area. Jadi kita memilih untuk login. Kita klik satu, lalu kita login dengan username dan password yang telah tadi disampaikan. Bahwasanya tadi kurang spasi ya teman-teman. Eh, dia pakai spasi. Nah, jadi dia harus menggunakan tanpa spasi ini. Jadi dia bisa masuk ke tampilan lanjutannya, yaitu kita harus memasukkan tanggal konfirmasi waktu. Nah, ini konfirmasi waktunya itu saya buat dari 1 April. Jadi ini kehitungnya dari 1 April. Sehingga makanya itu program hanya akan menjalankan dari tanggal tayang dari 1 April hingga 30 April. Nah, di sini ada daftar film. Kita coba untuk ambil film Avenger. Nah, kita klik Avenger. Nomor 3 One Piece. Nah, di sini One Piece kita klik dan kita akan diperlihatkan menu booking yang akan kita mau. Di sini saya memilih untuk booking 1 kursi saja ya, karena buat nonton satu misalkan. Nah, di sini ya layar bioskopnya ditampilkan, jadi kita dikasih visualisasinya, kita mau duduk di mana. Semakin dekat dengan angka 0, maka itu akan dekat dengan layar. Semisal saya ingin di pojok di depan, paling kiri tapinya. Di sini saya memilih baris kolomnya 0 dan 0. Nah, setelah kita udah milih layar bioskopnya, maka akan tampilan booking berhasil dan total pembayaran akan disediakan sehingga kita harus mengambil tiketnya pada loket bioskop dan lanjut ke program enter selanjutnya. Nah, di sini di input output selanjutnya ada perlihatan dari simpan film ke file. Jadi di sini ada file cinema data.txt. Jadi di sini adalah visual dari film yang ada pada program tersebut. Selanjutnya di sini ada ini lanjutan dari user tadi. Setelah dia menentukan booking di tanggal berapanya, jadi kita nulis lagi tanggalnya. Ini ada kesalahan sedikit sih sebenarnya kekurangan dari program tersebut karena kita nggak bisa langsung keluar gitu aja. Jadi kita harus memilih tanggal ngasal gitu. Ngasal terus lanjut ke pilih film. Misalkan saya nggak mau nyari film lagi nih, saya kembalinya dengan ngeklik nol. Jadi setelah kita ngeklik nol, maka kita akan keluar dan harus login lagi misalkan kita ingin masuk kembali. Jika tidak, maka kita akan klik angka 3 lalu kita akan keluar dari program tersebut. Nah, lanjut di sini menu admin. Di sini menu admin kita coba untuk menghapus dari film tersebut. Misal saya ingin menghapus dari angka 4 sini dari Six Seven Ceremonial Movie. Nah, data ini akan terhapus juga Cinema di Cinema data.txt-nya. Nah, di sini lanjut kita mencoba menu admin nomor 5 untuk kembali, maka kita akan kembali ke menu utama untuk memilih role tersebut. Jadi mungkin memang ada kekurangan dari program kami tersebut, namun kami berusaha untuk mini project ini sebaik mungkin dan sesuai dengan arahan instruksi soal yang diberikan.